Lalu kenapa jadi piani angin huruf besar? Itu tidak lain adalah kuasanya Allah. Coba misalkan dia tidak sadar dengan perasaan ini, misalkan diberi Allah alif, lalu kita anggap bahwa yang alif itu dari kita, bukan dari Tuhan. Yang ada timbul jadinya soal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumin fid dharain amin. Ini satu faedah, artinya nasihat daripada beliau tentang masalah hakikat daripada makhluk. Jadi kita ulang sedikit. Kemarin sudah kita belajari sosok Tuhan kita. Ada 20 yang wajib kita imani dan 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Sudah kita belajar. Jadi supaya kita belajar tadi, supaya kita tahu siapa Tuhan kita. Yang kedua, disuruh kita itu belajar lagi tentang kekasih-kekasihnya Allah, yaitu segala rasul-rasulnya, segala para nabi-nabi. Dan ada beberapa yang wajib kita imani, yaitu sifat-sifat segala rasul ada 4, ya kan? Yang mustahil ada 4 dan 1 yang jaiz bagi segala rasul. Nah, jadi totalnya itu ada 9 ditambah 20 tambah 40 tambah 1, jadi totalnya 50 akidah di dalam kandungan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah kita belajar itu secara tidak langsung, kita tahu Tuhan kita tahu ikutan kita, artinya utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, kita ini siapa? Lagi kembalinya, kita ini siapa? Bukan Tuhan, artinya bukan utusannya Allah sebagai para rasul atau nabi. Berarti kita ini apa? Nah, kita ini bagian daripada makhluknya Allah atau ciptaannya Allah, berupa seorang manusia. Jadi beliau menjelaskan di sini hakikat daripada makhluk tadi ada beberapa yang harus kita yakini supaya kita ini jangan sampai tak ambil daripada sifat-sifatnya Tuhan, ya kan? Atau kita tidak mempelajari siapa hakikatnya makhluk. Hai saudaraku, kata beliau, hendaklah engkau tahqiqkan atau engkau yakinkan yang 4 perkara ini. Mudah-mudahan engkau dapat petunjuk kepada jalan yang benar atau yang betul. Jadi ada 4 perkara yang mana kita wajib mengimani secara tidak langsung. Inilah hakikat daripada seorang makhluk. Makhluk itu ciptaan Allah. Arti ciptaan Allah itu kalau mau dilihat secara garis besarnya luas. Ciptaan Tuhan dari alam ya ciptaan Tuhan juga, langit ciptaan Tuhan juga. Untuk memperkecil ciptaan Allah tadi, lihat ke diri kita. Kita ini bagian daripada makhluknya Allah. Makhluk Allah tadi bukan Tuhan, ya kan? Bukan juga Rasul. Kalau Rasul tidak ada Allah tentukan. Nah, kita ini khawatir kalau kita tidak tahu seorang diri kita sebagai makhluk tadi, tak ambil dari sifat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa fungsinya Rasul tadi diciptakan? Rasul tadi diciptakan supaya kita mudah untuk menyembah Tuhan. Makanya diutuslah para rasul, para nabi untuk kita dapat menyembah. Nah, jadi status kita ini bukan Allah, bukan Rasul. Lalu siapa kita? Nah, menurut di kitab ini ada 4 hakikat daripada makhluk. Jadi makhluk itu secara umumnya yang lain dari Allah, makhluk. Artinya dialah yang diciptakan. Untuk mudahnya lagi ya diri kita.
lampu makhluk, ya kan? Yang pakai makhluk kan, yang tambahnya makhluk juga. Siapa sebenarnya makhluk ini? Maka beliau ada 4 perkara yang harus kita ketahui dan kita imani. Supaya nanti jangan kita itu terambil, perasaan kita ini terambil daripada sifat-sifat yang kita. Yang pertama, hendaklah engkau tahqiqkan atau engkau yakinkan, atau bahasa lainnya hakikatnya ialah lemahnya engkau daripada menyempurnakan sesuatu atau barang yang engkau kehendaki bagi diri engkau. Jadi hakikatnya makhluk itu lemah, tidak ada punya kemampuan. Jangankan kemampuan untuk mewujudkan apa keinginan kita, kitanya ini ada nih kan. Adanya kita ini diadakan oleh Allah. Apalagi mau memuluskan keinginan apa yang dimau kita, itu tidak bakal mungkin. Itulah hakikatnya kita. Artinya memang benar bahwa kita ini hakikatnya adalah memiliki sifat lemah. Contohnya daripada kita itu tidak dapat menyempurnakan akan kehendak keinginan kita untuk diri kita seperti ilmu. Maunya kita ini jadi orang alim, tapi faktanya tidak alim-alim juga. Membuktikan apa? Kita punya keinginan ini tidak mampu menghasilkan, tidak mampu menentukan, tidak mampu menjadikan, tidak mampu mewujudkan apa yang kita inginkan. Lalu kenapa jadi pilih alim huruf besar? Itu tidak lain adalah kuasanya Allah. Contoh misalkan dia tidak sadar dengan perasaan ini, misalkan diberi Allah alim, lalu kita anggap bahwa yang alim itu dari kita, bukan dari Tuhan. Yang ada timbul jadinya sombong. Jadi bahayanya kalau orang itu tidak tahu akan itu. Apalagi misalkan dan kita itu tidak mampu mewujudkan yang namanya umur. Dia diserah mengingini umurku nanti sampai 100 tahun. Tidak mungkin. Besok saja kita diberikan sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu semua ada. Kenapa jadi ada? Tidak lain adalah kuasanya Allah. Apalagi diantaranya kesehatan. Itu kesehatan, mewujudkan kesehatan tidak mampu kita. Biar yang jaga kesehatan tadi untuk olahraga, makan apa. Tapi kalau sudah Tuhan cabut kesehatan tadi, maka orang tadi tetap jadi sakit. Artinya kenapa jadi kita sehat? Tidak lain adalah kuasanya dari Allah. Nah yang perasaan kuasa dari Allah ini yang harus kita jaga di diri kita. Jangan sampai kita melupakan akan Tuhan. Dan urusan dunia itu juga mewujudkan urusan dunia. Misalkan banyak duit, hendak kita nih mau setiap hari dapat duit, tapi faktanya 100.000 aja boleh. Maunya kita nih dapat duit setiap hari, tapi faktanya tidak mungkin terjadi. Lalu kenapa jadi dapat? Itu tidak lain adalah kuasa dari Allah. Begitu juga hal rezeki kita dan yang lain-lain. Jadi kesimpulannya bahwa hakikat makhluk itu pada sebenar-benarnya tidak memiliki kehendak. Maksudnya apa? Tidak ada kepemilikan untuk mampu menghasilkan apa-apa yang dia inginkan. Jangankan keinginan, adanya dirinya pun datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka engkau ketahuilah dengan yang demikian tadi bahwa kita ini memang benar-benar bersifat lemah. Arti lemah tadi tidak ada punya kemampuan untuk mewujudkan segala sesuatu. Kenapa jadi begitu? Karena kita ini memang murni tidak punya apa-apa. Adanya kita pun diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka itulah sejatilah sifat engkau dan beliau. Jadi sifat hakikatnya kita sebagai makhluk ialah kita itu lemah. Kenapa jadi lemah? Kalau mau diurut, lemah bukti kita lemah. Jangankan mewujudkan apa keinginan kita hanya bilang asalnya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Kalau sudah jelas bahwa kita ini diadakan oleh Allah, tidak mungkin kita itu sampai mengaku diri Tuhan, apalagi merampas daripada sifat-sifatnya. Coba misalkan dia tidak sadar bahwa diri kita ini lemah, pasti tak ambil sifat Tuhan. Maksud ambil sifat Tuhan itu tak akui rasa kita yang mewujudkan apa-apa yang kita inginkan. Contoh misal kayak umur tadi, ya kan? Umur tadi. Yakin kita bahwa umur tadi ini datang dari Tuhan, bukan dari kitanya. Orang yang tidak mengetahui bahwa hakikatnya di bawah dirinya itu lemah, dia pasti beranggapan bahwa umur ini datang dari dirinya. Apa buktinya? Dia tidak kesehatan. Rezeki begitu juga anggapannya. Bagi orang yang tidak mengerti, pasti dia beranggapan rezeki itu datang dari dirinya, bukan dari Allah. Secara tidak langsung kita mengakui ada punya kemampuan untuk menghasilkan yang namanya rezeki. Ada kemampuan kita meyakini bahwa diri kita ini mampu menambah umur. Padahal pada hakikatnya diri kita ini adalah ciptaan dari Allah. Kenapa jadi bosan panjang umur? Itu murni datang daripada kekuasaannya Allah. Dan ini yang perlu kita sadari. Berkat daripada kita mengetahui hakikat diri kita, maka secara tidak langsung dapat kita itu mengenal akan Tuhan. Ya lalu kata-kata orang dulu, man arofa nafsa, fakon arofa. Barang siapa mengenal akan hakikat dirinya, maka secara tidak langsung dia mengenal akan Tuhan. Apa misalnya? Ya tadi adanya kita ini bersifat lemah menunjukkan adanya Tuhan bersifat kuasa. Dari mana kita tahu? Dia melihat diri kita. Apa buktinya kalau kita ini lemah dalam hal keinginan aja? Ya jadi kalau kita ini betul-betul kita punya keinginan itu pasti terjadi, maka tidak kita ini susah. Pasti semua keinginan orang kaya. Nah buktinya susah aja itu. Maunya itu mudah aja terus. Tapi maknanya ketuhan kita nih. Berarti kan keinginan kita ini tidak mampu mewujudkan apa yang kita mau. Dan kudrat atau kuasanya Allah itu adalah sifat Tuhan engkau. Nah, jadi dengan secara tidak langsung beliau menyadari bahwa diri kita ini adalah sifatnya Allah. Yang kuasa itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini satu sifat yang wajib kita imani, yang wajib kita sadarkan diri kita, supaya kita itu tidak terambil daripada sifat kuasanya Tuhan. Dan kalau sudah mulai teranggap dari diri kita, maka merembetlah penyakit-penyakit hati yang lain. Di antaranya menimbulkan hati tadi itu jadi sombong. Timbul hati tadi itu jadi ria, timbul hati tadi itu jadi lemah. Jadi cara pengamalannya, pada saat kita menyadari bahwa kita ini lemah, lalu terjadi sesuatu ada di diri kita, maka yakinlah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hebat itu tetap Tuhan. Lain dari Tuhan tidak ada memiliki kehebatan. Ini yang harus kita tanamkan. Supaya kita dapat tahu yang hebat itu Allah, lain dari Tuhan tidak ada yang hebat. Jadi kalau misalkan ada orang nih, sakti misalkan bisa macam-macam, tetap keimanan kita tuh pokoknya yang hebat itu Tuhan, bukan dia. Tuhan itu hanya mau menceritakan kehebatan Tuhan melewati dari orang tersebut. Jadi bukan si orang tadi yang hebat itu tetap Tuhan. Nah kadang kalau orang tidak mengerti ini, lalu teranggapi ini orang hebat, lalu dianggapnya orang ini hebat, lalu dimuliakannya, lalu akhirnya melupakan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zaman-zaman sekarang ini
Kalau orang sakti di akhir zaman sekarang ini nggak dibilang hebat begitu. Yang hebat tuh sekarang tuh ada benda kertas sebagai bendanya, tapi semua dilakukan orang. Ya duit, kan hebat betul duit sekarang ini. Gara-gara kita tidak binandu dengan Tuhan, lalu lah anggapan kita si duit tadi punya memiliki sesuatu yang dapat membuat kita takjub nanti. Gara-gara apa? Kita salah beranggapan bahwa si duit tadi itu memiliki sifat kemampuan untuk menyamai kita. Tapi kalau orang yang sudah bertauhid, udah kertas si duit tadi itu ya makhluk Tuhan. Andai kata si duit tadi itu mampu membuat kita itu bahagia, itu pada hakikatnya ya Allah juga yang membahagiakan kita. Jadi yang hebat itu bukan duitnya, tapi ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang harus ditanamkan di hati kita. Cuma ini di hati aja, jangan sampai keluar. Kalau sampai keluar nanti dipandangkan dibilang sesat pula kita nanti sedikit-sedikit Allah kita bilang dapat duit Allah nada tanda salah pula. Nah bahagia hati gara-gara duit kita anggap si duit tadi itu Allah jadinya ada kesalahan. Nah itu tuh maksudnya daripada kita memahami satu sifat daripada hakikat daripada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua masalah dhaif namanya, yaitu hakikat daripada makhluk. Jadi ada 4 beliau mengusulnya di sini. Yang pertama, bahwa kita tidak mampu menyempurnakan atau mewujudkan atau mengadakan segala apa keinginan kita. Kenapa? Karena kita ini bersifat banget. Lalu andai kata itu terjadi, itu pada hakikatnya adalah sifat Tuhan kita yang bernama sifat kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita berharap dari sifat kuasanya Allah tadi kita dijadikan orang-orang yang mengimani akan beliau dan mengimani akan Rasulullah dan dimandikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa bihi wa bi syirki wa bi jami'il ta'at. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.